Sebagai makhluk sosial, kita tuh nggak pernah lepas dari peran orang lain sebagai upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yap, bener banget. Nggak cuma itu, manusia juga membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Entah itu diambil tenaganya maupun sebagai kesenangan. Tapi selain itu, ada juga beberapa hewan yang diperlukan karena perannya dalam ekosistem. Jika mereka punah, maka selesai pula lah kehidupan manusia di muka bumi ini. Ngeri juga ya. Kira-kira hewan apa aja sih itu? Penasaran? Yuk langsung aja deh. Lebah. Salah satu hal yang sangat jelas terjadi ketika lebah punah adalah hilangnya persediaan madu di muka bumi. Saat madu hilang, maka manusia juga akan kehilangan satu-satunya bahan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan, kecantikan, bahan makanan, serta bahan dasar pembuatan lilin. Nah, inilah yang paling ditakuti para ilmuwan. Jika lebah benar-benar punah, itu berarti pasokan pangan di dunia akan habis. Karena lebah berperan penting dalam penyerbukan 70% tanaman pangan di dunia. Karena hingga sekarang belum ada teknologi yang bisa menggantikan peran lebah dalam media penyerbukan tanaman di seluruh dunia. Tanaman yang sering kamu makan buahnya seperti apel, jeruk, melon, semangka, mangga, dan lainnya adalah hasil penyerbukan lebah. Di sisi lain, hewan pemakan tumbuhan akan mengalami kehancuran karena 50% tanah di bumi akan menjadi gersang dan tidak subur. Plankton. Ketika mendengar nama plankton, mungkin yang pertama kali muncul di benakmu adalah tokoh plankton yang ada di serial TV SpongeBob. Wajar aja sih, mengingat hanya sedikit yang pernah melihat plankton di dunia nyata karena organisme yang satu ini adalah mikroskopis, hanya bisa dilihat melalui bantuan mikroskop. Yes, meskipun ukurannya sangat kecil, tapi mereka memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan loh. Kalau sampai plankton menghilang dari lautan, mungkin dunia ini bakalan berada dalam kekacauan besar. Apalagi saat ini suhu laut global terus meningkat. Bisa saja kan plankton lenyap lebih cepat daripada yang kita duga? Menurut ilmuwan, plankton sendiri sudah mulai berkurang sejak tahun 1950. Sejak itu, menurut NASA, sejumlah plankton terus berkurang sebanyak 1% setiap tahunnya. Sebagaimana dikutip dari Ghost Foundation, jumlah plankton sangat banyak. Mereka berjumlah triliunan dan tersebar di seluruh lautan. Dengan jumlahnya yang mencapai triliunan itu, rupanya plankton adalah penjaga iklim bumi yang sebenarnya. Jadi selama ini kita taunya hanya pohon serta tanamanlah yang menciptakan oksigen. Padahal sih kenyataannya seluruh makhluk di bumi ini bergantung pada plankton. Mereka dapat menghasilkan 70% oksigen yang kita hirup selama ini. Jika plankton punah, kita nggak bisa makan seafood dong. Yap, bener banget. Plankton berperan penting sebagai makanan ikan kecil di lautan. Pasalnya, hampir semua predator kecil menjadikan plankton sebagai sumber makanan utamanya. Jadi jika plankton menghilang dari lautan, maka ikan kecil kemudian disusul dengan predator yang lebih besar pun juga akan menghilang. Ngeri banget ya dampaknya, padahal 70% populasi manusia tuh hidup dekat dengan garis pantai loh. Sebagian besar dari penduduknya mengandalkan sekitar 80 juta ton ikan per tahunnya buat mata pencahariannya. Tentunya ini merupakan masalah besar, karena bisa berdampak pada sumber makanan dan perekonomian dunia. Semut. Sejauh ini terdapat lebih dari 12.000 spesies semut yang ada di seluruh dunia. Bahkan seorang peneliti bernama Hannah Griffith dari Universitas Liverpool and Natural History Museum Inggris meneliti semut di hutan Borneo, Kalimantan. Hasil riset itu mencengangkan. Ternyata semut mungil punya peran yang besar di dalam hutan, yakni bertanggung jawab pada setengah proses dekomposisi sampah di dasar hutan. Sampah yang diuraikan olehnya berupa tubuh mayat hewan, biji-bijian, dan buah yang busuk.
Nah, itu artinya andai nggak ada semut, maka proses penghancuran benda atau bangkai akan berlangsung lama. Tanpa mereka, sampah organik di dasar hutan bakalan menumpuk. Penguraian akan berlangsung lebih lambat sehingga hutan tropis Kalimantan pun nggak akan sesubur saat ini. Hasil riset ini memungkinkan kita memprediksi konsekuensi hilangnya spesies dan menciptakan pengukuran untuk mitigasi dampak negatif aktivitas manusia pada lingkungan. Kelelawar. Kelelawar identik dengan seram, penghisap darah, dan teman vampir. Hewan ini sebenarnya lebih banyak membawa kebaikan daripada masalah loh. Kelelawar harus selalu menanggung konsekuensi dari kesalahpahaman manusia tentang mereka. Terutama nih sejak diketahui bahwa COVID-19 dipicu sejenis virus corona yang serupa dengan yang ditemukan pada kelelawar. Hal ini telah memperburuk persepsi negatif tentang kelelawar. Cerita-cerita rakyat telah menyebabkan orang membakar gua-gua habitat kelelawar, membunuhnya, dan bahkan ditangkap untuk digunakan dalam penyembuhan penyakit. Hal ini tidak adil. Kelelawar tentu saja tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, setiap hari mereka memberikan kita manfaat yang tidak kita apresiasi. Ada lebih dari 1.400 spesies kelelawar yang dikenal, yang memainkan peran penting dalam ekosistem dan keanekaragaman hayati di planet bumi. Mereka adalah penyerbuk, penyebar benih, dan pengontrol hama yang penting bagi ekosistem. Jika populasinya terus berkurang atau spesiesnya punah, akan ada konsekuensi yang lebih parah bagi planet ini. Sebagai contoh, kelelawar pemakan serangga mengendalikan hama yang mempengaruhi berbagai tanaman, termasuk kapas, jagung, kacang-kacangan, dan beras. Kelelawar juga merupakan penyebar benih yang penting. Durian di Asia Tenggara adalah salah satu contohnya. Tanpa kelelawar, buah durian sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat di wilayah ini gak akan pernah ada. Di banyak negara, nyamuk adalah masalah besar yang dapat mengakibatkan penyakit, seperti malaria. Hewan nocturnal ini dapat memakan 1.000 nyamuk dalam waktu 1 jam. Jadi kamu nggak perlu nabokin nyamuk satu-satu deh. Lebih banyak yang membenci hewan amfibi tanpa ekor ini daripada yang mencintainya. Tapi bagaimana jika hewan ini punah? Seperti yang sedang terjadi saat ini. Apakah kamu cukup peduli terhadap mereka? Atau kamu malah berpikir bahwa ini adalah suatu anugerah? 4 atau 5 dekade ini era krisis amfibi sedang terjadi. Meskipun biokonservasi telah berkembang dan diterima oleh kebanyakan stakeholders di dunia dengan baik, amfibi sedang memasuki masa kelamnya. Katak berperan sangat signifikan dalam jaring makanan di ekosistemnya. Hampir semua katak merupakan predator, tapi sangat jarang ada katak yang menjadi predator puncak. Mereka kebanyakan memakan serangga herbivora, cacing, ular kecil, atau bahkan katak lainnya yang lebih kecil dan dimakan oleh predator lain. Tentu kamu bisa membayangkan bila seluruh katak di permukaan bumi punah. Bagai efek domino, organisme yang awalnya menjadi makanan katak membeludak jumlahnya. Sedangkan predator katak jumlahnya menipis dan bahkan menjadi punah. Ekosistem pun akan menjadi tidak seimbang dan pada akhirnya biodiversitas atau keanekaragaman hayati akan semakin menyusut. Nah, jadi masihkah kamu berbahagia jika katak di dunia ini musnah? Primata. Hewan-hewan lucu ini bukan hidup tanpa adanya peran di bumi ini. Dengan lebih dari 300 spesies primata di seluruh dunia, hewan ini memiliki peran penting dalam menjaga hutan tropis dan subtropis. Kotoran-kotoran primata yang jatuh ke tanah membuat tanah menjadi subur. Gerakan-gerakan primata yang berayun-ayun dan melompat-lompat dari satu pohon ke pohon lainnya pun juga membuat benih-benih pohon jatuh dan tumbuh. Aktivitas inilah yang membuat hutan tetap terjaga dan tumbuh subur.
Yups, tanpa ekosistem hutan, manusia nggak punya sumber oksigen yang permanen. Hutan hujan tropis juga berpengaruh terhadap pola hujan global. Jika jumlah pohon di hutan semakin berkurang, maka semakin sedikit kelembapan yang naik ke atmosfer, hujan pun menjadi berkurang dan distribusi sumber air juga semakin menurun. Ikan. Penangkapan ikan yang berlebih mengancam kelestarian kehidupan hayati di bawah laut. Ahli paleobiologi dari Stanford University, Jonathan Payne, menyebutkan ancaman terbesar terjadi pada makhluk laut berukuran besar di skala yang tak pernah dilihat sebelumnya. Para peneliti percaya kepunahan bumi yang ke-6 kalinya tengah berjalan saat ini. Bila yang mereka percaya itu terbukti, proses kepunahan tersebut akan sangat berbeda dengan kepunahan yang diakibatkan oleh hujan asteroid, erupsi vulkanik, atau bencana lain. Yups, jika kepunahan massal yang terjadi sebelumnya memakan waktu ribuan tahun hingga benar-benar berakhir, sedangkan kepunahan ke-6 ini bisa jadi akan berlangsung sepanjang hidup umat manusia. Ikan menyediakan 17% kebutuhan protein hewani untuk 7 miliar orang di dunia. Menurut Food and Agriculture Organization, ikan besar yang kerap berakhir di meja santap seperti tuna dan ikan todak saat ini telah berkurang 10% dari jumlah aslinya. Sedangkan 70% spesies ikan di dunia sudah sepenuhnya dieksploitasi. Nah, sedangkan penelitian terbaru yang dilakukan di Universitas Exeter, Inggris, mengungkapkan bahwa ternyata ikan dapat membantu mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim. Menariknya, kotoran ikanlah yang berfungsi dalam hal tersebut. Selain mengendalikan keasaman, kalsium karbonat yang berwujud putih seperti kapur juga berguna untuk mendukung ekosistem laut dalam pembentukan terumbu karang. Selama ini, sumber kalsium karbonat hanya diketahui berasal dari organisme rennik plankton. Namun ternyata kotoran ikan juga menyumbang 3 hingga 15% kalsium karbonat di laut atau sekitar 110 juta ton per tahun. Cacing. Gak semua satwa liar diciptakan sama di mata kita. Sebagai contohnya cacing tanah yang gak memiliki daya tarik seperti hewan lainnya yang lebih karismatik. Padahal cacing tanah tuh udah di peringkat nomor 1 spesies paling berpengaruh dalam sejarah planet di atas dinosaurus dan manusia loh. Jadi, mengapa kita harus peduli dengan cacing tanah? Ahli ekologi menganggap cacing tanah sebagai spesies kunci karena seberapa banyak mereka mempengaruhi sifat fisik kimia dan biologi tanah. Cacing tanah adalah daur ulang sejati, mereka memainkan peran penting dalam menghancurkan bahan organik dan memupuk tanah, hanya melalui makan dan buang air besar mereka. Cacing adalah insinyur tanah yang sesungguhnya. Saat mereka bergerak melalui tanah, cacing tanah akan melonggarkan dan mencampurnya, membantu mengaerasi dan mengurasnya. Hal ini membawa nutrisi ke permukaan sehingga tanah menjadi lebih subur dan membantu mencegah banjir serta erosi. Burung. Hewan-hewan yang disebutkan sebelumnya memiliki fungsi yang spesifik di bumi ini. Tapi, burung memiliki beberapa fungsi kecil di sana-sini yang membuat hewan ini layak ada di dalam daftar ini. Burung berfungsi sebagai pengontrol hama, dekomposisi hutan, daur ulang nutrien, penyerbukan, dan pembenihan, serta pengaliran udara di tanah. Seringkali kita menanyakan apa maksud Tuhan menciptakan beragam makhluk di muka bumi. Faktanya, setiap makhluk di bumi punya peran sendiri. Jika satu punah, maka perannya boleh jadi tidak tergantikan oleh jenis lainnya. Itulah makna dan pentingnya ekosistem. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga memberi sedikit informasi dan pengetahuan buat kita semua. Oke, terima kasih. Bye-bye.